yang lebih mirisnya lagi guys, ketika setiap kali Gabriel ini tuh berada di luar rumah, ia tuh kayak berusaha gitu loh guys untuk mendapatkan perhatian orang-orang di sekelilingnya. Mungkin supaya dirinya tuh kayak diusap-usap kepalanya gitu guys, dan bahkan ia tuh kayak minta peluk gitu loh kepada orang-orang yang ia temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys buat kalian yang sudah mampir ke channel aku. Oke guys, malam ini aku akan menceritakan kepada kalian sebuah kasus penyiksaan yang pernah terjadi di Amerika di tahun 2013 silam dan dialami oleh seorang bocah laki-laki bernama Gabriel Fernandez. Atas penyiksaan tersebut guys, bocah malang tersebut tuh harus kehilangan nyawanya setelah dirinya tuh mengalami luka di sekujur tubuhnya hingga membuat dirinya tuh kritis. Dan yang bikin mirisnya lagi adalah ia tuh malah ditemukan meninggal dunia sebelum akhirnya petugas perlindungan anak berhasil menolongnya. Dan lantas seperti apakah kisah dari bocah malang satu ini? So guys, daripada lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Gabriel Fernandez diketahui lahir di sebuah kota bernama Palmdale, sebuah kota yang terletak di negara bagian California guys. Nah, dirinya tuh lahir pada tanggal 20 Februari tahun 2005 dari pasangan suami istri bernama Arnold Contreras. Sementara guys, untuk ibunya sendiri bernama Pearl Fernandez. Dari kecil guys, Gabriel ini tuh hidup dengan berat karena ia tuh dibesarkan dari pasangan keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Nah, karena kondisi keluarganya tuh yang sulit seperti itu, maka nggak heran guys kalau pada akhirnya Gabriel ini dititipkan kepada kakek dan juga neneknya. Nah, selama ia tuh tinggal bersama dengan kakek dan neneknya itu, Gabriel ini guys dikenal sebagai anak yang baik loh. Yang mana guys, ia tuh dikenal sangat ramah, sopan, dan juga mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya, Gabriel juga sering tuh guys bermain dengan teman-temannya. Dan menurut pengakuan dari teman-temannya guys, ia tuh merupakan sosok yang baik hati, ramah, ceria, dan juga sangat penyayang. Tidak hanya berhenti di situ aja, di sekolahnya pun ia tuh dikenal cukup aktif dalam belajar. Meskipun seperti kita tahu, ia tuh cuma tinggal bersama dengan kakek dan juga neneknya. Jadi bisa dibilang guys, Gabriel ini tuh merupakan sosok anak yang semangat gitu loh dalam belajar. Ia tuh sama sekali nggak minder meskipun ia tuh harus berbeda dengan teman-temannya yang tinggal bersama dengan orang tua mereka. Dengan perawakan kecil yang ia miliki, dia tuh sering tuh guys tersenyum ramah kepada siapapun yang ia temui. Sehingga guys, makanya nggak heran kalau ia di mata orang-orang dikenal sangat baik. Malahan ya guys, orang-orang di sekitarnya tuh sayang banget dan juga peduli kepada dia. Mungkin juga ya guys, mereka tuh kayak kasihan gitu loh sama Gabriel. Apalagi kan dari kecil dirinya tuh udah tinggal bersama dengan kakek dan juga neneknya kan. Ditambah lagi, dia juga merupakan sosok anak yang baik. Maka ya pastinya siapapun yang mengenalnya bakal peduli lah sama dirinya. Dan selama masa-masa itulah guys, kehidupan dari Gabriel ini tuh masih terlihat normal. Meskipun bocah tersebut tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun tidak lama setelah itu guys, mimpi buruk malah terjadi kepada dirinya. Semenjak dirinya tuh tinggal bersama dengan ibu kandungnya di tahun 2012-nya. Nah jadi guys, di tahun 2012 itu, Gabriel ini kan tinggal bersama dengan ibu kandungnya kan. Dan juga kekasih ibunya yang bernama Isauro Aguirre. Karena memang guys, pada masa itu, ayahnya tuh sedang mendekam di penjara karena penyalahgunaan identitas. Namun siapa yang menyangka guys, jika di masa-masa itulah, kehidupan dari Gabriel yang awalnya tenang-tenang aja berubah menjadi sebuah kenyataan yang pahit. Berbeda dengan kehidupannya selama tinggal dengan kakek dan juga neneknya, nyatanya guys, semenjak tinggal bersama dengan ibu kandungnya tersebut, ia tuh sering kali mendapatkan hukuman loh. Yang pada awalnya hukumannya tersebut tuh dimaksudkan supaya dirinya tuh semakin disiplin. Nah, karena ibu kandungnya dan juga kekasihnya tuh merupakan sosok orang yang sangat kasar, makanya nggak heran kalau perlakuan dari mereka ini kian lama kian parah guys. Ditambah lagi, di mata mereka, Gabriel itu merupakan sosok laki-laki yang terlalu lembut gitu loh. Sehingga alhasil, mereka pun kemudian seringkali menyiksa anak malang tersebut dengan cara memukulnya, terus juga membakar tubuhnya dengan menggunakan rokok yang masih nyala loh. Mereka pun juga dengan tega membiarkan Gabriel ini tuh kelaparan setiap hari, serta mereka pun juga mengancam Gabriel guys akan lebih menyiksa dengan kejam kalau Gabriel ini tuh dengan nekat kabur dari rumahnya. Nah, mendengarkan ancaman kayak gitu, siapa sih yang nggak takut? Termasuk si Gabriel ini. Dan alhasil guys, pastinya anak malang tersebut ya nurut-nurut aja. Sosok dari Gabriel pastinya takut lah guys kalau ia akhirnya akan mendapatkan perlakuan yang lebih kejam lagi. Bayangin coba guys, ini ibu kandungnya sendiri dan juga kekasihnya loh yang tega melakukan tindakan kayak gitu.
Nah terus guys, kalau Gabriel ini tuh diperlakukan seperti itu, masa sih nggak ada seorang pun yang mengetahui tindakan dari ibu kandungnya serta kekasihnya tersebut? Nah itu dia guys, sayangnya si Gabriel ini kalau di luar rumah, ia tuh tetap berusaha tegar loh guys. Ia tuh kayak berpura-pura ceria gitu loh. Jadi dia tuh kayak berlagak seperti nggak terjadi apa-apa. Malahan ya guys, setiap kali Fernandes ini tuh berangkat ke sekolahnya, dia tuh tetap ramah guys, dan juga sopan kepada teman-temannya, kepada guru-gurunya. Meskipun perlahan tapi pasti, Gabriel Fernandes mulai menunjukkan adanya keanehan. Dan keanehan tersebut guys, terlihat dari beberapa luka pada tubuhnya. Namun, setiap kali ia tuh ditanyai oleh guru-guru di sekolahnya itu, ia tuh selalu berusaha untuk menghindari guys. Dan ia pun mengatakan kalau ia baik-baik aja. Selain itu guys, Gabriel ini tuh juga sering kali terlihat kayak lemas, nggak bertenaga loh. Yang pastinya hal tersebut tuh membuat orang-orang di sekitarnya mulai khawatir dengan kondisi bocah malang itu. Ya iyalah guys, dia tuh nggak bertenaga. Wong di rumahnya aja dia tuh nggak pernah dikasih makan. Malahan kan yang ada orang tuanya tuh malah tega membiarkan anak malang tersebut tuh kelaparan setiap hari kan. Yang lebih mirisnya lagi guys, ketika setiap kali Gabriel ini tuh berada di luar rumah, ia tuh kayak berusaha gitu loh guys untuk mendapatkan perhatian orang-orang di sekelilingnya. Mungkin supaya dirinya tuh kayak diusap-usap kepalanya gitu guys, dan bahkan ia tuh kayak minta peluk gitu loh kepada orang-orang yang ia temui. Ya Allah guys, kasihan banget kan bocah malang satu ini. Aku aja guys, kalau ngelihat kucing liar terus dia kayak kasihan banget aja lo nggak tega. Ini malah seorang anak yang kelihatan kayak gitu, apa nggak makin kelihatan lebih sedih lagi coba? Dah kan guys, karena Gabriel ini tuh sama sekali nggak pernah menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang ia alami sebenarnya, ataupun dirinya tuh sama sekali nggak mencoba untuk minta bantuan kepada siapapun. Pastinya lah hal tersebut yang pada akhirnya membuat dirinya tuh makin siksa lagi sama ibu kandung dan juga kekasihnya itu. Dan setelah penyiksaan yang dialami oleh Gabriel ini tuh berlangsung selama berbulan-bulan, tepatnya pada tanggal 24 Mei tahun 2013-nya guys, bocah malang satu ini akhirnya harus kehilangan nyawanya. Nah jadi guys, sebelum akhirnya Gabriel ini tuh dinyatakan meninggal dunia, faktanya guys, sebelumnya beberapa pihak tuh sempat melaporkan adanya kekerasan yang dialami oleh Gabriel Fernandes ini. Mulai dari pihak sekolah, terus juga beberapa tetangga tuh juga mulai curiga setelah mereka tuh melihat adanya beberapa luka yang terdapat di sekujur tubuh bocah malang itu. Dan laporan tersebut guys, sebenarnya juga udah pernah ditujukan kepada Dinas Perlindungan Anak setempat gitu loh. Namun sayang sekali guys, laporan tersebut tuh masih belum ditindaklanjuti. Sehingga alhasil Gabriel Fernandes pun mendapatkan penyiksaan hingga akhirnya ia tuh meninggal dunia. Dan juga guys, sebelum pada akhirnya Gabriel ini tuh meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 22 Mei tahun 2013-nya, di hari itulah guys, ibu dari Gabriel mulai minta pertolongan kepada 911 untuk meminta pertolongan, karena di masa itu Gabriel ini kondisinya tuh udah benar-benar kritis guys. Bayangin coba guys, pada saat itu kondisi dari Gabriel pada saat ditemukan oleh petugas, kondisinya tuh bener-bener udah mencurigakan banget loh. Dimana mereka tuh melihat banyak sekali luka yang ditemukan pada tubuh bocah malang itu, dan tubuhnya pun juga sangat terlihat sangat lemah guys, dan bahkan tidak memberikan reaksi apapun. Tidak lama setelahnya kan, pada akhirnya Gabriel pun dilarikan ke sebuah rumah sakit, dan sejak itulah pihak rumah sakit kemudian menyatakan kalau Gabriel Fernandes udah dalam kondisi yang sangat kritis. 2 hari setelah dirinya tuh mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit guys, pada akhirnya juga Gabriel Fernandes akhirnya meninggal dunia, dan tentu saja kematiannya tersebut sangat menyita perhatian banyak sekali orang. Apalagi guys, dokter yang menangani Gabriel ini juga membuat kesimpulan kalau luka-luka yang terdapat pada sekujur tubuh anak malang tersebut merupakan hasil dari tindakan kekerasan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan setelah pernyataan tersebut tuh didapatkan serta dicocokkan dengan laporan kekerasan dari pihak sekolah dan juga tetangga dari Gabriel, disitulah kemudian pihak kepolisian mulai mendatangi kediaman dari Gabriel
untuk melakukan investigasi. Setibanya di rumah Gabriel inilah guys, mereka pun pada akhirnya berhasil menemukan beberapa bukti berupa bukti kekerasan yang memang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dan juga kekasihnya tersebut. Hingga tidak lama kemudian, mereka berdua ini langsung diringkus oleh pihak kepolisian. Setelah kedua pelaku itu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian guys, proses persidangan pun kemudian diadakan. Nah jadi guys, pada saat proses persidangan ini tuh sedang berlangsung, disitulah terungkap sebuah fakta memilukan yang selama ini harus didapatkan oleh Gabriel Fernandez. Sebuah fakta kalau ibu kandungnya serta kekasihnya telah melakukan tindakan kejam kepada anak malang tersebut. Dan penyiksaan yang mereka lakukan setiap hari, kian lama kian parah guys. Hingga puncaknya adalah di malam hari ketika Fernandez akhirnya dinyatakan dalam kondisi yang sangat kritis. Pada saat proses persidangan itu juga lah beberapa bukti kemudian juga dihadirkan, mulai dari hasil otopsi, kemudian hasil dari medis, foto-foto kondisi korban, terus juga kesaksian dari pihak sekolah Gabriel, kesaksian dari petugas medis, dan juga penyidik yang menangani kasus tersebut. Dan semua bukti tersebut tuh kayak menunjukkan betapa mengerikannya kehidupan yang harus dijalani oleh Gabriel Fernandez ini. Sebuah kehidupan yang telah membuatnya bagaikan hidup di neraka yang pada akhirnya ya harus merenggut nyawanya. Setelah fakta semua tadi itu terungkap dengan jelas guys, Pearl Fernandez dan juga Isauro Aguirre akhirnya dinyatakan bersalah atas kematian yang menimpa Gabriel Fernandez, walaupun pada awalnya mereka tuh sama sekali nggak mau mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun untungnya guys, semua pembelaan dari para pelaku ini tuh berhasil dipatahkan karena pada akhirnya mereka tuh tetap dinyatakan bersalah atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Hingga pada akhirnya mereka pun didakwa atas kasus pembunuhan tingkat pertama. Hingga pada akhirnya para pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. Pearl Fernandez selaku ibu kandung dari Gabriel Fernandez ini pada akhirnya guys mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah dirinya tuh memilih untuk mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan kepada putra kandungnya sendiri. Berbeda dengan Pearl guys, Isauro ternyata mendapatkan hukuman yang lebih berat, di mana pada akhirnya ia dijatuhi hukuman mati mengingat kejahatan yang telah ia lakukan bener-bener udah sangat gila banget. Putusan hakim tersebut tentunya memperlihatkan betapa luar biasanya kekejaman yang dilakukan oleh para pelaku ini yang telah mereka lakukan kepada anak yang gak berdosa guys, kepada Gabriel Fernandez ini. Dan atas hukuman yang dijatuhkan kepada kedua pelaku ini guys, banyak sekali orang-orang yang mengatakan kalau mereka tuh pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut. Terlebih lagi, korbannya ini merupakan seorang anak kecil yang harus kehilangan nyawanya, yang harus kehilangan masa depannya, setelah mendapatkan kekerasan dari orang-orang yang seharusnya menjaganya, yang seharusnya melindungi dirinya kan. Ya Allah guys, kasus kali ini lagi-lagi benar-benar miris kan. Dan setelah Gabriel ini tuh dinyatakan meninggal guys, ada nih satu orang lagi yang terpukul atas insiden tersebut. Bisa kalian tebak dia siapa guys? Ya, dia ini adalah ayah kandung dari Gabriel yang memang pada saat itu masih mendekam di penjara. Dan kalau kalian tahu guys, ketika ayah kandung dari Gabriel itu mendapatkan kabar kalau putranya udah meninggal, disitulah hati dari ayah kandung itu benar-benar hancur lah pastinya. Serta dirinya tuh juga mengungkapkan penyesalannya karena ia sama sekali gak bisa memberikan bantuan apapun kepada putra kandungnya tersebut. Dan lagi-lagi ia pun juga menambahkan kalau dirinya tuh sempat loh guys kayak khawatir kepada putra kandungnya. Namun faktanya lagi-lagi dirinya tuh gak bisa berbuat apa-apa karena pada masa itu ia kan masih mendekam di penjara kan. Kita doain aja ya guys, semoga Gabriel Fernandez ini tuh diterima di sisinya dan juga orang-orang yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Amin. So guys, itu tadi adalah sebuah kisah tragis yang dialami seorang bocah laki-laki bernama Gabriel Fernandez. Seorang anak kecil yang meninggal dunia guys setelah dirinya tuh disiksa oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Gimana guys menurut kalian tentang kasus yang dialami oleh Gabriel Fernandez ini? Coba tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, aku rasa cukup sekian video dari aku. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga makasih banget buat kalian yang udah subscribe channel ini guys. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.